Selamat pagi, selamat datang kembali dalam program acara Hikmat Pagi GKI Karangsaru. Sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Selamat pagi Bapak, terima kasih atas berkat-Mu pagi ini. Sebentar kami akan mendengar dan merenungkan firman-Mu, kiranya Tuhan pimpin dan sertai kami, supaya kami dapat mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Tema Hikmat Pagi pada hari ini adalah rencana gagal yang tidak mengecewakan. Firman Tuhan terambil dari Kisah Para Rasul 16 ayat 6-12. Tapi kita akan fokus pada ayat 6. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Demikian firman Tuhan, syukur pada Allah. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Ada seorang yang bernama David Egner. Ia pernah menuliskan sebuah cuplikan tentang kisah hidup seorang pemuda yang penuh dengan lika-liku kejutan yang tak pernah terbayangkan sebelumnya. Dikisahkan seorang pemuda Kristen yang taat akan firman Tuhan sedang menempuh pendidikan di sebuah universitas. Setelah lulus dari universitas dengan gelar sarjana, pemuda itu kemudian melanjutkan ke sekolah Alkitab atau seminari. Rupanya, pemuda tersebut memutuskan untuk menjadi seorang pendeta, menjadi seorang hamba Tuhan. Allah memberkati masa studinya di seminari dan memberinya banyak kesempatan untuk berkhotbah. Banyak pengalaman pelayanan yang ia dapat sebagai bekal pelayanan di kemudian hari. Setelah lulus dari seminari, ia kemudian mencari gereja yang dapat menerima dirinya sebagai seorang hamba Tuhan. Namun rupanya tidak satu pun gereja mau menerimanya. Mereka mengatakan tidak membutuhkan. Karena itu, ia menerima tawaran untuk mengajar di sekolah Alkitab sambil tetap berharap dapat menjadi seorang pendeta suatu hari nanti. Setelah 2 tahun berlalu, ternyata tampak jelas bahwa Allah menghendakinya untuk menjadi seorang pengajar, bukan pendeta. Bapak Ibu Saudara, kadangkala Allah menggagalkan rencana kita, manakala kita sedang mencoba untuk memahami kehendaknya. Ketika kita mengarah pada satu tujuan, Dia merintangi jalan kita. Sekalipun demikian, kita tetap akan menemukan bagaimana kepuasan dengan arahan yang Allah kehendaki bagi kita. Rasul Paulus pun pernah mengalami kegagalan, seperti saat ia berada di Asia Kecil dalam perjalanan misinya yang kedua. Ia pergi menuju provinsi Roma di Asia Kecil, tetapi Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Ini dicatat dalam Kisah Para Rasul 16 ayat yang ke-6. Lalu ia dan rekan-rekannya mencoba untuk masuk ke daerah Bitinia. Tapi Roh Kudus juga tidak mengizinkan mereka. Dicatat dalam ayat yang ke-7. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan ke Troas dan Rasul Paulus mendapatkan penglihatan bahwa Allah mau agar ia memberitakan Injil di Makedonia. Dicatat dalam ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-10. Bapak Ibu Saudara, apakah Allah pernah menggagalkan rencana kita? Mungkin Dia sedang berusaha memimpin langkah kita. Oleh sebab itu, terbukalah pada setiap kehendak Tuhan dan tajamkanlah kepekaan kita terhadap tuntunan Dia. Dia hendak memakai kita dan memberkati kita seturut kehendaknya. Bapak Ibu Saudara, kegagalan mewujudkan suatu rencana karena mengikuti kehendak Allah akan membawa satu kekaguman dan sukacita tersendiri. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Maha Kasih, pada pagi hari ini kami datang kepadamu Tuhan. Tuhan, di dalam setiap langkah perjalanan kehidupan kami, Engkau tahu tidak selalu mulus. Bahkan Tuhan, seringkali ada rencana-rencana, ada planning-planning ke depan yang tidak berjalan sesuai dengan rencana. Namun Tuhan, kami diingatkan bahwa apakah itu sebenarnya rencana yang kami susun sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan, apabila Engkau menggagalkan rencana kami, ajar kami untuk melihat bahwa ada rencana Tuhan yang lebih indah yang Engkau sediakan, yang Engkau rancangkan bagi setiap kami. Dan Tuhan, tolonglah kami, agar ketika kami melihat rencana Tuhan yang lebih indah dari rencana kami, mampukan kami dengan hati yang penuh syukur, hati yang penuh dengan sukacita untuk menerima apa yang menjadi kehendak-Mu. Jangan biarkan Tuhan kami marah, kami kecewa, kami berputus asa, tapi kami boleh melihat bahwa ini semua merupakan
hal yang baik yang Tuhan berikan kepada setiap kami. Tuhan, mampukanlah kami untuk mendengar suara Tuhan, untuk lebih tajam, lebih peka, mengikuti apa yang menjadi arahan Tuhan. Bapa yang baik, pada pagi hari ini, kami akan melanjutkan kegiatan-kegiatan kami. Kami akan berjumpa dengan begitu banyak orang. Kami akan kembali ditempatkan di tengah-tengah lingkungan pekerjaan, lingkungan masyarakat, di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah sekolah, kampus, dan lain sebagainya. Tuhan, tolong kami supaya kami dapat menjadi berkat. Jauhkanlah kami dari berbagai hal yang dapat membuat kami jatuh ke dalam dosa. Ingatkan kami terus Tuhan kepada kebenaran firman-Mu, sehingga itulah yang menuntun langkah kami, untuk kami dapat terus berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Berikan kami kesehatan Tuhan, dalam segala pergumulan yang kami hadapi. Berikanlah kami sukacita dan damai-Mu di dalam hati kami. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah nama-Mu, demi Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, selamat menjalani kehidupan sepanjang hari ini, dan marilah kita terus lihat kebenaran firman Tuhan untuk belajar mengikuti apa yang menjadi kehendak dan jalan Tuhan dalam kehidupan kita. God bless you.